Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Beredar video seorang pemuda yang tiba-tiba menerobos perkumpulan orang yang sedang melaksanakan kegiatan tahlilan dan melindas makanan-makanan yang ada di situ. Nah, berita yang beredar katanya pemuda itu sedang mabuk. Nah, kemudian tentu saja berita ini ditanggapi oleh masyarakat ya, ditanggapi oleh banyak orang. Dan asumsi yang berkembang itu katanya tidak masuk akal ketika ada orang mabuk kok bisa-bisanya dia menerobos itu tepat pada tengah-tengah orang yang sedang di kerumunan itu. Nggak nabrak orang sekalipun, satu orang pun nggak ada yang ditabrak. Yang ditabrak itu ya makanan saja itu ya, seolah-olah kayak ada, oh ini tahlilan ini nggak boleh, ini kayak ada semacam seperti itu asumsinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asumsi yang muncul itu katanya ini mungkin juga si pemuda ini terdoktrinasi dari entah siapa, gurunya atau siapa, dia terdoktrinasi anti tahlilan sehingga itu adalah hasilnya. Yang namanya asumsi itu ya banyak sekali ya yang berkembang. Tapi di sini perlu kita masuk akalkan ya, gitu ya, kita masuk akalkan. Artinya masuk akal apa enggak ketika ada orang yang mabuk kemudian bisa pas begitu di gang sempit, kemudian di tengah kerumunan orang, dia enggak nabrak orang satupun, yang dia tabrak itu hanya makanan-makanan. Ya semacam ada pelecehan begitu ya. Kok pelecehan ya, semacam ada apa sih ya, rese gitulah ya, mudahnya gitu lah. Nah, ini masuk akal apa enggak? Nah, ini nanti saya mau bahas yang ini, antara masuk akal dan enggaknya. Sebelum kita tampilkan logikanya, ini ada berita dari Oke News. Nah, kita baca beritanya dulu, nanti kita bahas masuk akal apa enggak. Viral pemotor lindas makanan warga yang tahlilan di Cilandak, ini kata polisi. Jakarta viral di media sosial, medsos, Instagram, pengemudi motor menerobos dan melintasi acara pengajian atau tahlilan warga di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pemotor itu diduga dalam kondisi mabuk. Kemudian ini kata Pak Polseknya ya, pulang mabuk sama teman kampusnya, ujar Kapolsek Cilandak Kompol Multazam pada wartawan Jumat 15 Juli tahun 2022. Ini baru kemarin ini ya, baru ini. Nah, itu beritanya. Jadi ada dugaan, tapi ini baru diduga. Ada dugaan dia mabuk. Nah, kemudian asumsi masyarakat, loh kalau mabuk itu nggak mungkin dia bisa pas di tengah-tengah makanan itu. Harusnya kalau mabuk itu ya kalau naik motor semboyongan. Harusnya begitu. Itu asumsi. Nah, sekarang saya punya pengalaman ini. Saya pernah berterima kasih kepada 2 orang pemabuk. Ya. Kalau ada pikiran yang, oh ini kalau orang mabuk nggak mungkin dia bisa pas di tengah-tengah tanpa menabrak orang, naik motornya juga lurus. Nah, itu kan asumsi ya. Kemudian kalau dibilang mabuk itu tidak mungkin, nggak masuk akal. Nah, ini saya katakan itu masuk akal. Karena pernah saya itu punya pengalaman dan akhirnya saya juga berterima kasih kepada 2 orang pemabuk itu.
Waktu itu saya dengan kawan saya boncengan naik motor, saya di belakang, teman saya di depan. Naik motornya kenceng sekali, wah digaspol itu mungkin. Nah tiba-tiba ada jendilan, apa ya, ada jendilan polisi tidur. Nah ketika motor melaju sangat kencang sekali, seret, kena jendilan itu, kena apa, polisi tidur, itu ban yang depan langsung ngetril, langsung keangkat gitu ya, apa, langsung melayang gitulah. Itu jendilannya, polisi tidurnya agak tinggi, jadi langsung kepental, ngetril begitu, kayak terbang gitulah. Waktu itu saya langsung kaget toh, saya kaget. Kemudian apa, tadinya pegangan teman saya lepas. Nah itu saya kemudian jatuh, saya terpelanting. Waktu itu saya langsung jatuh, kepala yang mendarat, saya pingsan. Tiba-tiba bangun-bangun sudah ada di rumah sakit, ada selang di apa namanya, di hidung untuk membantu pernapasan. Nah itu kata teman saya, yang menolong saya menuju ke rumah sakit itu adalah 2 orang pemabuk. Jadi waktu saya jatuh, ini pengalaman pribadi, waktu saya jatuh, teman saya itu ya kesakitan lah dia, tapi nggak pingsan, yang pingsan itu saya. Nah di jarak jauh itu ada 2 orang goncengan naik motor, itu ya sempoyongan begitu. Tapi dia masih kayak apa ya, ya setengah sadar begitu lah. Kemudian teman saya itu minta tolong dan ditolong. Kemudian 2 orang tuh naik motor ya sempoyongan. Teman saya itu kan masih apa ya, bisa naik motor lagi, dan motornya juga yang kami apa kendarai masih bisa buat jalan. Akhirnya yang kedua teman saya, kedua orang yang mabuk tadi membawa saya dihimpit di tengah. Itu 2 orang mabuk, memang mabuk. Itu teman saya yang cerita. Lah teman saya ini buntuti dari belakang, ya ada rasa was-was ini nanti kalau apa, gelempang atau kemana-mana gimana wong orang mabuk. Ternyata sampai rumah sakit, ya meskipun dengan posisi ya sentiang-sentiung begitu, apa ya, belak-belok, tapi masih bisa. Artinya dengan setengah sadar dia itu berhasil membawa saya ke rumah sakit. Nah itu saya berterima kasih kepada 2 orang pemuda itu. Mereka sedang mabuk, tapi saya berterima kasih soalnya ditolong saya oleh kedua orang itu. Dan itu memang betul-betul mabuk, itu teman saya yang menjadi saksi hidup waktu itu. Nah dari pengalaman ini kemudian saya mendapati berita ini, ya saya teringat dengan kejadian waktu itu, dan asumsi di masyarakat mengatakan, oh ini tidak masuk akal. Nah ini terbantah. Masuk akal kalau ada orang mabuk, jalannya itu masih bisa di jalan. Nah begitu, jadi masuk akal. Jangan dibilang nggak masuk akal. Soalnya orang mabuk itu ya ada yang mabuknya itu ya setengah sadar, namanya orang mabuk ya seperti itulah ya, remeng-remeng begitulah. Dan ada yang memang betul-betul nggak sadar. Nah kalau nggak sadar pasti dia sudah sempoyongan nabrak orang banyak. Nah ini mungkin dia setengah sadar, kemudian apa, berusaha menghindari, ya akhirnya di tengah-tengah itu ya, kebetulan di tengah itu juga nggak ada orangnya kan gitu. Bisa saja seperti itu. Artinya masuk akal. Dan kita poinnya jangan sampailah kita menuduh kelompok atau siapapun yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan masalah ini dan kemudian dikait-kaitkan. Nah itu yang paling penting itu. Yang saya tandaskan, masuk akal apa enggak ketika itu dikatakan mabuk. Saya katakan masuk akal. Seperti itu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.